Pemirsa, kisah Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi berakhir menyusul putusan dari Majelis Kehormatan MK. Ya, 40 tahun berkarir menjadi pengadil, Anwar Usman terpeleset di saat karir hukumnya sedang berada di puncak. Anwar Usman menerima kopi pahit kala karir profesinya sedang menjulang di puncak keemasan. Anwar seakan tak percaya puluhan tahun meniti karir sebagai panglima hukum hanya dalam hitungan hari, rontok seketika. Siapa sangka Anwar terpeleset ketukan palu keadilannya sendiri. Anwar terpaksa turun dari posisi mentereng sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Putusannya soal batas usia calon presiden dan wakil presiden berbuah fatal, sanksi pemecatan. Saat ini harkat, derajat, martabat saya sebagai hakim karir selama hampir 40 tahun dilumatkan oleh sebuah fitnah yang amat keji dan kejam. Tetapi saya tidak pernah berkecil hati dan pantang mundur dalam menegakkan hukum dan keadilan di negara tercinta. Pertama kali menginjakan kaki di Mahkamah Konstitusi, Anwar sebenarnya memiliki riwayat hidup bersahaja. Anwar dulunya adalah guru honorer. Garis tangan mengantarkan Anwar beralih profesi saat menjadi calon hakim di Pengadilan Negeri Bogor, Jawa Barat. Karir Anwar pun terus menanjak. Pada tahun 2011, Anwar terpilih menjadi hakim konstitusi. Posisi Anwar di MK kian kuat saat 2018 lalu terpilih sebagai ketua hingga 2020. Anwar pun kembali terpilih menjadi ketua MK, namun kisah karir Anwar berakhir getir. Saya hanya berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas fitnah dan fitnah yang keji dan kejam yang menimpa diri dan keluarga saya, serta diiringi selalu doa dan ikhtiar terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara. Semoga yang selalu memfitnah, yang membuat isu, yang menyudutkan diri saya dan keluarga saya, atau yang mendolimi saya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Meski dijatuhi sanksi pencopotan dan label pelanggaran etik berat, Anwar memang tak harus mundur dari MK. Statusnya juga masih hakim konstitusi, kendati ada desakan agar Anwar dengan legowo mengundurkan diri. Secara hukum dia tidak harus mundur, tapi secara moral dan etik itu urusan dia, mau mundur atau tidak boleh didorong, dipaksa atau dilarang oleh orang lain. Tapi kalau pelanggaran secara hukum tidak ada, secara hukum dia tidak ada harus mundur. Kewajiban untuk mundur. Tapi kalau kode etik beratnya dilanggar, Pak, itu secara moral apakah memang? Nah itu kan sudah dijatuhi sanksi. Kode etik sudah dijatuhi sanksi, dia nggak boleh jadi ketua, nggak boleh memimpin sidang urusan lebih. Itu sudah selesai secara etik yang dibungkus oleh aturan-aturan, tapi secara moral itu ya urusan dialah, berhak untuk mempertahankan diri, berhak ya untuk mencari dalil-dalil lain itu. Tapi putusan MK udah selesai, sudah final, dan ke depan sudah tinggal berjalan. Sejak Mei 2022, sepak terjang Anwar Usman memang menjadi perhatian. Sebab Anwar menikahi Idayati,
adik dari Presiden Joko Widodo. Sempat dituding pernikahan ini politis, Anwar Usman meyakinkan bila dirinya tak berasal dari partai manapun, sehingga tak ada konflik kepentingan saat mengambil keputusan hukum. Tim TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana tanggapan dari Anwar Usman atas pencopotannya, dan kita akan lihat kabar berikutnya. Ya, pasca keputusan sidang Majelis Kehormatan MK, Dr. Suhartoyo terpilih sebagai Ketua MK yang baru. Suhartoyo merupakan hakim berpengalaman dan memiliki integritas yang teruji. Dr. Suhartoyo SHMH terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru. Suhartoyo menggantikan Anwar Usman yang sebelumnya diberhentikan dari jabatannya setelah dinyatakan melakukan pelanggaran dalam sidang Majelis Kehormatan MK terhadap putusan Undang-Undang Pemilu dan Pilpres mengenai batas usia. Suhartoyo terpilih dari keputusan Rapat Permusyawaratan Hakim atau RPH yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra. Dengan dorongan ada semangat untuk memperbaiki Mahkamah Konstitusi setelah beberapa kejadian terakhir, akhirnya kami berdua sampai kepada putusan bahwa yang jadi wakil ketua, yang disepakati dari hasil kami berdua tadi adalah untuk menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi ke depan adalah Bapak Dr. Suhartoyo. Harus pahami adalah jabatan ini bagi saya bukan saya yang minta, tapi ada kehendak dari para yang mulia yang memang seperti yang sampaikan yang mulia Prof. Saldi tadi, bahwa beliau mempercayakan kami berdua untuk menjadi semacam logo tadi. Nah, kalau kemudian kami juga tidak mau menariknya, siapa lagi kemudian? Apakah MK juga dibiarkan mandek? Sementara adik-adik semua, teman-teman semua kemarin tahu ada putusan MK yang amarnya memerintahkan untuk penggantian pimpinan itu. Suhartoyo juga menambahkan, bersama dengan rekan-rekannya itu, ia harus dapat memperbaiki dan melengkapi yang kurang di Mahkamah Konstitusi. Rencananya, pada hari Senin mendatang, Suhartoyo akan diambil sumpah di ruang persidangan Mahkamah Konstitusi. Tim TV One mengabarkan.